Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok NAW ingin mempresentasikan tugas besar kami di mata kuliah Kecerdasan Buatan Sistem Informasi. Baik pada Mbak Anissa, bisa tolong di share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini grup proyek kami bernamakan NAW dari mata kuliah Kecerdasan Buatan Sistem Informasi. Izin memperkenalkan diri, kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Wida Rahmadani, dengan NIM 20103085, lalu ada rekan saya, Anissa Febi Widaya, dengan NIM 20103103, lalu ada Muhammad Nazar Umar dengan NIM 20103102. Di sini kami mengerjakan tugas besar dengan judul penerapan algoritma artificial neural network untuk memprediksi penyakit gagal jantung. Untuk background-nya tersendiri, gagal jantung adalah kondisi medis kritis yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, memberikan beban yang signifikan pada sistem perawatan kesehatan dan menyebabkan tingkat morbiditas dan moralitas yang substansial. Titik khawatirnya adalah rasio ini diprediksi akan bertambah banyak pada tahun berikutnya jika tindakan pencegahan tidak dilakukan secara efisien. Lalu, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam kecerdasan buatan dan teknik learning machine telah membuka jalan baru bagi para profesional kesehatan untuk meningkatkan diagnosis dan prognosis di berbagai bidang medis. Penelitian ini akan bertujuan membuat model artificial intelligence yang bisa memprediksi penyakit gagal jantung pada manusia dengan menggunakan metode artificial neural network. Lalu untuk diagram alurnya, di sini proses pertama yaitu memasukkan dataset, lalu yang kedua menganalisis data, lalu selanjutnya ada pra pemrosesan data, berikutnya ada modeling ANN, lalu ada training dan testing, yang terakhir ada evaluasi. Berikutnya ada group result and finding. Data yang diterapkan pada penelitian ini berdasarkan situs kaggle.com, yaitu Heart Disease Dataset. Dataset ini terdiri dari 1025 data dengan 14 kolom atribut, termasuk di dalamnya adalah kolom target, yaitu merujuk terdapatnya penyakit jantung pada pasien. Berikutnya ada demo program yang akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan demo program yang telah kami bangun. Nah, kami menggunakan Google Colab sebagai media pembangunan program ini. Langkah pertama yang harus kami lakukan yaitu adalah mengimport berbagai packages. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly Express, TensorFlow, Keras, Adam, dan library sklearn. Lalu langkah kedua adalah memasukkan dataset. Kami mengambil dataset dari website kaggle.com yang berjudul Heart Disease Dataset. Dataset yang diambil itu sebanyak 1025 data. Lalu langkah ketiga adalah menganalisis data. Di sini kami mencoba menampilkan info dari dataset tersebut dan hasilnya yaitu terdapat 14 atribut, termasuk di dalamnya adalah atribut target, yaitu atribut yang mengacu atau merujuk kepada pasien yang diprediksi mengalami gagal jantung atau tidak.
Lalu selanjutnya adalah untuk menunjukkan korelasi dari berbagai atribut tersebut dan divisualisasikan seperti pada tabel yang ada dalam presentasi ini. Dan di sini ada perbandingan antara atribut H dengan atribut target. Dan ini adalah visualisasi dari data distribusi. Lalu selanjutnya yaitu langkah pre-processing. Tujuannya yaitu untuk membersihkan data dan membuatnya berguna untuk eksperimen apapun yang terkait dengan machine learning. Lalu langkah selanjutnya adalah pemisahan data. Kami memisahkan data menjadi dua, yaitu data untuk training atau pelatihan dan data untuk testing atau pengujian. Dan proporsi dari pemisahan data yang kami lakukan yaitu 85% untuk data training dan 15% untuk data testing. Ini yang menunjukkan bahwa kami menggunakan 15% dari keseluruhan data untuk melakukan data testing atau pengujian data. Lalu langkah selanjutnya yaitu pemodelan dari algoritma ANN sendiri. Kami menggunakan algoritma Artificial Neural Network. Lalu selanjutnya adalah proses validasi data. Dan kami visualisasikan ke dalam bentuk grafik. Di sini terlihat bahwa akurasi dari validasi yang kita lakukan itu mendekati 100%. Dan selanjutnya adalah evaluasi dari model yang telah kami bangun. Setelah dilakukan evaluasi, dihasilkan tingkat akurasi dari model yang kami bangun adalah 95,05%. Dan kami melakukan evaluasi pada data training, didapatkan hasil yaitu presisi sebesar, terdapat dua data yang kami gunakan, yaitu ada dua data yang ditampilkan, yaitu presisi sebesar 99% dan 100%. Lalu untuk recall sendiri sebesar 100% dan 99%, dan F1 score sebesar 99%. Dan untuk keseluruhan tingkat akurasi yang telah dihasilkan setelah melakukan training data, yaitu sebesar 99%. Lalu dengan confusion matrix training, terdapat 4 kuadran, yaitu yang pertama di bagian kanan bawah terdapat data true positif, yaitu data yang diprediksi benar dan memiliki hasil yang benar juga, yaitu sebanyak 443 data training yang diprediksi pasien tersebut mengalami gagal jantung. Lalu di sebelahnya, yaitu kiri bawah, itu ada false negatif, yaitu yang berjumlah 5 pada 5 pasien, yaitu di atasnya terdapat true negatif, yaitu pasien yang diprediksi mengalami gagal jantung
yang tidak mengalami gagal jantung, yaitu sebanyak 422 pasien, dan di sebelah kanan atas terdapat 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 false positif, yaitu berjumlah 1. Lalu untuk selanjutnya yaitu melakukan pengujian pada data yang sudah disediakan untuk data testing, yaitu sebesar 15%. Dan di sini ditampilkan 2 data dengan hasil presisi yaitu 97%, recall 97%, F1 score 97%, dan tingkat akurasi keseluruhan sebesar 97%. Dan juga dilakukan parameter dengan menggunakan confusion matrix. Juga terdapat 4 kuadran. Untuk bagian kanan bawah yaitu true positif berjumlah 76, lalu kiri bawah yang merupakan false negatif terdapat 2 orang, lalu kanan atas yang merupakan false positif terdapat 2 orang juga, dan yang terakhir yaitu kiri atas yaitu true negatif yang berjumlah 74 orang. Jadi didapatkan total keseluruhan data yang diprediksi dengan akurat yaitu sebanyak 150 data pasien dari 154 data testing. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nazar untuk menjelaskan slide selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa. Baik, kita menuju ke conclusion atau kesimpulan. Pada kesimpulan riset ini telah berhasil membangun model yang bisa memprediksi gagal jantung dengan memanfaatkan metode Artificial Neural Network atau ANN, dan penelitian ini mendapatkan skor akurasi terbaik yaitu sebesar 97%. Dan diharapkan pada penelitian berikutnya ini dapat memperbanyak jumlah data. Dengan demikian, model yang dihasilkan mampu mendapatkan akurasi yang lebih baik lagi. Baik, saya kembalikan ke Mbak Wulida. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Berikutnya sebelum saya tutup, saya akan memberikan bukti atau menunjukkan bukti bahwa jurnal kami setelah selesai di-submit. Iya, kami sudah mensubmitkan jurnal pada Jurnal Sistem Informasi dari Universitas Sriwijaya. Nah, di sini terdapat bukti yaitu active submission dengan judul penerapan algoritma Artificial Neural Network untuk memprediksi penyakit gagal jantung. Statusnya aktif dan sedang direview oleh reviewernya. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Wulida. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk tugas besar kali ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.